selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga kalian diberi keberkahan dalam rezeki, kesehatan, dan cinta. Ya, karena kali ini adalah tentang perjalanan atau cerita cintamu sampai nanti ketemu jodoh, sampai union. Ya, seperti itu. Oke. Tapi ini tetap pembacaan umum ya, yang ditarik adalah beribu-ribu penonton. Jadi diperlukan kebijakan bahwa ini adalah pembacaan umum ya, seperti tadi aku bilang. Jadi nggak mungkin 100% nyambung atau cocok. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading di mana nomornya banyak lewat. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Ada 3 file ya, file 1, file 2, file 3. Jadi kamu boleh pilih dari artwork deck yang aku pakai ya. Modern Witch, The Field, sama Lightseer. Oke. Tentukan pilihannya berdasarkan intuisi, mana yang memanggil ya, seperti itu. Bagi yang belum bisa menentukan atau bagi kalian yang baru, di pause aja videonya sayang ya. Aku akan mulai dari file 1. Bye. Halo file 1, tadi kamu pilih deck dari The Modern Witch ya. Kita akan lihat perjalanan cintamu sampai nanti menuju union ya. Oke, kita lihat ya lovelies. Ada step in the back. Oke. Langsung soulmate man. Oke, Cupid's arrow. Oke. Cukup 3 aja ya. Di sini kalau aku lihat ya lovelies. Untuk yang pilih file 1, di perjalanan atau di kisah cintamu sampai nanti kamu ketemu jodoh, kok aku lihat ya, kamu seenggaknya dalam hidupmu ini pernah mengalami suatu pengkhianatan di cinta terutama ya. Ada heartbreak, ada pain, sehingga kamu berpisah dengan kekasihmu, sehingga kamu sepertinya terpaksa memutuskan tali cinta tersebut ya. Atau bisa saja dalam kasus ini ya, kamu kayak di ghosting juga ada ya, namanya juga ditikam dari belakang, bisa oleh orang ketiga, bisa sama dia sendiri ya, bisa sama kekasihmu pada saat itu ya, seperti itu. Kamu sama dia ada ikatan karmic relationship, seperti digambarkan ada soulmate ya. Jadi ini narik ke soulmate di kehidupan cintamu sebelumnya atau soulmate nanti yang berikutnya ya. Oke. Jadi kamu punya kondisi kuat dengan seseorang yang pernah mengkhianati kamu. Seseorang yang sepertinya memberikan, maksud aku dengan bertemunya kamu berdua ini, itu kayak memberikan suatu pembelajaran hebat untuk kamu. Berdarah-darah iya, ya sakit hati iya, tapi ada pembelajaran hebat di situ sehingga kamu seperti berubah menjadi kamu yang baru, menjadi versi kamu yang baru, menjadi lebih mencintai diri sendiri, lebih fokus ke kamu ya. Dan dengan fokus kamu, maksud aku dengan kamu fokus ke kamu, mencintai diri sendiri, sepertinya kamu akan mencapai suatu stabilitas, mencapai suatu kenyamanan di kamunya, sehingga aku rasa kamu ready untuk ketemu true soulmate kamu, true love kamu ya. Seperti digambarkan soulmate, seperti digambarkan Cupid's arrow, dimana aku rasa ketika ada panah asmara ya yang menancap ke kamu sepertinya ya, itu kamu nggak nyangka banget bakal suka lagi sama orang, bakal jatuh cinta lagi, nggak nyangka men, kayak gitu ya. Nah ini sepertinya gambaran umum untuk yang pilih file 1. Oke, sekarang aku akan buka ya untuk cerita cintamu lebih detail ya. Kita pakai tarot dari The Modern Witch. Oke. Oke. Yang terbaik aku biarkan terbalik dulu ya, biar aku kan mau lihat cerita cintamu ya. Oke. Ini aku tutup dulu aja ya, lovelies, karena ini terbatas ruangannya. Oke, the star, 7 of Wands. Iya, betul ada heartbreak ya. Di back of the deck ada King of, oh my god, kamu sampai 2 kali loh ketemu 10. Karena kalau pakai deck ini 10 pedangnya kamu ada 2 kali ya.
di back of the deck-nya dong. Two of Cups ya, soulmate. Betul. Oke. Ini kita simpan aja soulmate-nya dulu ya, karena ini kan perjalanan ketemu jodohmu ya, ketemu soulmate ya. Oke, lovelies. Nah, di sini aku lihat perjalananmu kalau disebut panjang, iya panjang ya, seperti itu. Tapi ini masalah di mana kamu bisa bangkit seperti digambarkan The Wheel of Fortune, di mana ada suatu ketetapan hati dari kamu, di mana ketika orang masa lalu datang ke kamu seperti ingin balikan gitu loh ya. Dan di situ aku rasa kamu udah fokus ke kamunya ya. Ini kan 3 pedangnya sudah terbalik dan kamu fokus ke kamu. Aku lihat seperti itu ya. Bentar, ini aku geser ya biar kelihatan. Nah, ketika kamu fokus ke kamu, aku rasa seperti itu ya. Dan di everything is fine dan 10 pedang ini sebenarnya energinya sama. Tapi kamu merasa sesakit apapun, berdarah-darahnya kamu karena dihianati ya, karena aku rasa tadi kamu ada step in the back, itu kan sakit banget loh, ditikam dari belakang, kamu nggak tahu ternyata selama ini kamu misalnya dihianati, atau ternyata ada suatu informasi yang ditutup-tutupi, ternyata dia udah punya pasangan misalnya kayak gitu ya. Nah, bagi kalian yang ternyata aku belum pernah kok hianati, bisa saja pengkhianatan itu datang dari bisnis kamu, dari karir kamu ya, seperti itu. Sehingga ya gitu deh ya, tetap ada energi patah hati, tetap ada energi 10 pedang ya. Kamu di sini kencang di energi Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga di Gemini Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius juga kencang di sini ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Nah, di sini ya ketika kamu ketemu jodohmu atau ketika kamu sepertinya udah mendekati jodoh ya, aku rasa untuk beberapa orang ya, beberapa kasus kamu ketemu jodoh kedua, kamu ketemu soulmate kedua ya, seperti itu. Ketika kamu nyaman, ketika kamu seperti digambarkan King of Pentacle ini ya, sepertinya udah nyaman sebenarnya, udah nggak terlalu nyari waktu kamu ketemu si karmic relationship, ketemu jodoh pertama bagi yang pernah cerai, aku rasa ya. Jadi udah nyantai aja aku lihat kamunya ya, udah fokus ya, seperti itu. Dan ketika ada orang ingin kembali, aku rasa kamu nggak mau, karena aku rasa ya itu sebagian malah kamu jadi skeptis tentang cinta ya, seperti digambarkan the star terbalik ini gitu loh, lovelies. Coba kita lihat perjalanannya jodohmu ke kamu ya. Ups, sudah ada keluar. Oke. Chariot, Two of Coin, Judgment, Two of Coin. Oke. Jadi sepertinya cerita cinta jodohmu yang berikutnya ya, atau cerita cinta jodoh kamu ya bagi yang single belum pernah nikah ya, walaupun single aku rasa kamu pernah mengalami tadi karmic relationship ya. Oke. Ini yang paling aku pilih juga ya, lovelies. Nah, si perjalanan cinta jodohmu ke kamu ya, aku sih lihatnya ya kayak di bawah takdir. Kayak kalau ibaratnya sungai, atau iya di ibaratnya kalian itu mengalir di sungai, itu kalian akan ketemu aja di muara kayak gitu ya, mengalir gitu ya, seperti itu ya. Karena cerita cinta jodohmu hampir sama ya, seperti aku rasa pernah dihianati juga, aku rasa pernah mengalami suatu heartbreak seperti digambarkan 3 pedang ini ya, dan skeptis terhadap cinta ya, seperti itu. Tapi entah gimana caranya ya, Tuhan itu mempertemukan kalian kayak di muara ya, seperti digambarkan Two of Cup ini. Gitu loh, lovelies ya. Si dia ini sepertinya sih ya, untuk yang pelipal satu ini kenceng di energi Cancer, Pisces, Scorpio ya. Cancer nih kenceng. Virgo, Taurus, Capricorn, sama Aries, Leo, Sagittarius. Oke, tuh lihat ya. Kehidupanmu ya tadinya agak redup ya tentang cinta ini, hampir 4 watt ya, kalau ibaratnya lampu, akan bersinar lagi, akan hangat lagi
seperti itu ya. Akan mulai menemukan lagi kegairahan hidup, terutama di cinta. Aku rasa selama, maksud aku setelah kamu ketemu energi karmic relationship ini, kamu lempeng aja, fokus ke kamu, fokus ke karir, fokus ke bisnis ya. Cinta ya gitu deh ya, sambil lewat kayaknya, kalau ada oke, tapi terus nggak cocok, ketemu nggak cocok lagi, ada aja ya. Nah ketika kamu ketemu si dia, sepertinya kamu hangat lagi, ada energi-energi romantis kamu datang lagi ya, seperti itu. Oke, hafal satu. Makasih banyak sudah nonton ya. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku, Frini Motara, dan channel adik aku Tara Sunda. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih artwork dari Deck the Field ya. Oke, kita lihat perjalananmu ya, kisah cerita cintamu sampai nanti union, sampai kamu ketemu jodoh ya. Oke, kita lihat ya. Bismillah untuk Pile 2. Girl Talk, Lightning, oh my god, langsung Heart with the Key. Ketemu seseorang yang punya kunci hatimu dan dia punya kunci hatimu ya. Oke. Sepertinya untuk yang pilih PL2 ya, perjalanan cinta, cerita cintamu sampai ketemu jodoh ya, pernah sesuatu terjadi seperti digambarkan Lightning. Ada sesuatu yang bikin kaget. Tapi ya, hal tersebut kayak memberikan pencerahan. Seperti itu ya. Ada sudden change, ada shocking news, ada surprise, epiphany, dan ada transformasi. Artinya ya, sesuatu pencerahan bisa saja ya. Ini aku sih contoh aja, misalnya ternyata sih dia udah punya pasangan ya, seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Perubahan dong yang mengagetkan, suatu perubahan yang seperti tawar momen deh ya, dimana akhirnya kamu memutuskan berpisah, seperti itu. Dimana akhirnya kamu lebih fokus ke kamu, mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri, seperti itu ya. Dan kamu sepertinya seperti digambarkan transformasi ini, kamu bertransformasi menjadi kamu yang baru. Pastinya ini sangat mengagetkan, menyakitkan. Karena apa? Ketulusanmu kok dibalas seperti itu, Kak. Seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ya, seperti itu. Ini aku rasa perjuanganmu untuk melupakan si yang pernah mengkhianatimu ini berat. Ya, walaupun seperti cuma digambarkan satu kartu, tapi ini berat banget aku rasa ya. Mungkin untuk beberapa kasus kamu udah deket, udah hampir nikah, udah tunangan ya, tapi nggak jadi, misalnya seperti itu ya. Atau bagi yang ternyata masih gebet-menggebet, dia kasih sinyal-sinyal, atau ngilang ya, seperti itu. Nah, akhirnya kamu healing, aku rasa ya, digambarkan seperti Girl Talk ini, kamu terkoneksi dengan teman-teman sejiwamu, kamu terkoneksi dengan orang-orang yang uplifting kamu, aku rasa ya, seperti itu. Moving on, happy single, seperti itu ya. Dan entah gimana, sepertinya si dia datang ya, seperti itu. Ketika kamu emang udah ready, ketika kamu berniat emang oke deh, kali ini aku akan menemukan cinta yang tulus, kali ini aku akan menemukan cinta sejati, welcoming love ya, meeting the one. Nah, tapi ketika kamu membuka hatimu, buka cakrawala baru, ketika juga aku rasa kamu merasa oke lah, udah saatnya kamu terbuka lagi mengenai cinta. Sudah saatnya menutup pintu masa lalu ya. Oke, coba kita lihat di tarotnya ya, untuk kisah cerita cintamu sampai nanti union atau ketemu jodoh ya. Oke, bismillah. The Emperor. Oke. 10 of one 10 of this ya. Oke. 5 koin. Ini yang terbalik aku biarkan terbalik ya, lovelies, karena sepertinya ini menggambarkan cerita cintamu ya. Nah, di cerita cintamu ini emang seperti ini ya. Oh my god, langsung dong Two of Cups. Bentar ya. Oke, bener nih dari cerita Lightning ini dan Girl Talk ini ya. Ketika luruh, aku rasa ya, di Lightning ini untuk beberapa kasus ya, mungkin nggak semua, hanya beberapa, 2 kali kamu, nggak sekali maksud aku ya,
punya suatu pengalaman di mana kamu misalnya di ghosting atau dihianati atau ada suatu informasi ditutup-tutupin ya, seperti itu. Ternyata dia udah punya pasangan, aku rasa seperti itu ya. Atau untuk beberapa kasus aku rasa ada yang dimanipulasi juga, sorry ya, seperti itu ya. Nah, untuk beberapa kasus juga aku rasa kamu ada yang nikah dan kamu mendapati si dia misalnya punya orang ketiga, berselingkuh ya, seperti itu. Tapi apapun itu, sepertinya ini adalah pertemuan kamu untuk jodoh kedua kamu ya, dimana si dia punya kunci hatimu. Kamu juga punya kunci hati dia. Gimana caranya? Sepertinya di sini lebih menjelaskan bahwa justru ketika kamu sepertinya sudah tidak ada jalan lain lagi ya, seperti digambarkan 10 pedang ini, kamu jatuh, tidak ada cara lain lagi selain bangkit. Kalau ibaratnya jatuh ke sumur yang paling dalam, itu nggak bisa dalam lagi, saking udah paling dalam ya, nggak ada cara lain lagi selain kamu merangkak naik. Seperti itu ya, karena ke depan ini yang menanti. Oh my god, pile 2, look, 2 union, the lovers, berarti yang benar-benar yang punya kunci hati kamu ya. Jadi sepertinya ketika kamu nyantai-nyantai, nggak mencari cinta, cinta itu justru datang ke kamu, aku rasa ya, seperti itu. Tuh, seperti digambarkan The Hermit ini, justru ketika kamu nggak mencari cinta, kamu ini banyak di energi Gemini ya, Gemini, ada juga di Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius ya, ada di ya Virgo juga ada, aku lihat di sini Aries, Leo, Sagittarius juga ada ya. Oke. Sekarang aku melihat ini ya, perjalanan jodohmu sekarang gimana ke kamu ya, biar komplit sekalian ya. Oke. Oh my god, ini 5 koin. Hampir sama, men. Atau bisa saja kejatuhan cintamu ya, ceritamu yang ada lightning ini, yang tiba-tiba ada shocking news ya, itu berbarengan ya untuk beberapa kasus dengan kejatuhan di finansialmu, di karirmu ya. Oke, ada strength, ada justice. Sepertinya ya kisah cerita cintamu ini ya hampir sama ya dengan jodohmu sepertinya juga ketika dia memulai sesuatu yang baru, membuka hati ya, dia ketemu kamu, aku rasa ya, seperti itu. Pernah dikecewakan iya, atau pernah dihianati di karir, di bisnis juga iya, seperti itu ya. Sepertinya si jodohmu ini hampir sama dengan kamu, mungkin lebih berat karena ada sesuatu yang tidak adil menimpa dia. Mungkin dia difitnah di karir, mungkin dia dimanipulasi di bisnis, seperti itu ya. Atau sepertinya ada suatu pengkhianatan juga di cinta, hampir sama ya, seperti itu. Jodohmu ini kencang di energi Leo ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Nah, ketika itulah ya aku rasa ketika dia hidupnya mulai agak membaik ya, ketika keadilan itu datang kepada dia seperti digambarkan di Justice ya, aku rasa dia mulai merasa ada yang hilang di dirinya, ada yang kurang gitu ya, apa, cinta, pendamping hidup, belahan jiwa. Dan ketika itulah aku rasa kalian ketemu ya. Ketemunya pun sepertinya aku rasa banyak di sini di energi networking ya, banyak di energi ketemunya, banyak di pertemanan seperti digambarkan ke girl talk, mungkin kamu dijodohin sama keluarga, sama teman, dan di networking gitu, lovelies. Oke, makasih banyak ya Pile 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Frindi Motarot dan channelnya adik aku Tara Sunda. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih kartu dari deck The Light Seer ya. Oke, kita lihat perjalanan cintamu menuju jodohmu ya, menuju union. Oke, kita lihat ya. Bismillah untuk Pile 3. Ada Healing Heart. Oke.
ada Calvin, ada Night Today, di back of the deck-nya ada Love Call, ada Death juga ya. Oke lovelies, untuk part 3 sepertinya kalau aku lihat ya, perjalanan cintamu menuju jodohmu itu sebenarnya dimulai dari kamu menutup pintu masa lalu, dimulai dari kamu mulai untuk menyembuhkan luka yang diakibatkan dari sesuatu yang emang tidak ditakdirkan untukmu, sesuatu yang dipisahkan semesta ya, seseorang ini dipisahkan oleh semesta, kekasihmu, gebetanmu atau pasanganmu, dimana seperti digambarkan Not Today ya, seperti itu ya. Jadi dipisahkan karena sepertinya kamu layak mendapatkan orang yang lebih baik, ada sesuatu misi di depan dan dia tidak selaras dengan misimu di depan kalau aku lihat, makanya ada suatu cerita cinta yang berakhir ya. Nah, ketika healing ini aku rasa kamu akan bertemu dengan seseorang ya, dimana dimulainya dari suatu suasana yang nyantai, casual, mungkin ada messaging di media sosial kamu seperti itu ya, someone expresses love, a message of love di inbox kamu ya, atau ini kamu kenal melalui online dating yang nyantai gitu ya, nggak terlalu fokus ke sana sebenarnya aku lihat ya. Dan kedepannya tuh kamu ketemuan untuk ngedate ya seperti itu, ketemu seseorang yang baru ya. Nah, kamu kembali ke dunia persilatan percintaan dan disitulah kamu ketemu jodoh aku rasa ya. Sepertinya untuk yang pilih part 3 ini, jodohmu ini ya orang baru, orang yang belum pernah kamu ketemui ya, seperti itu. Ketika kamu healing ya, dan bisa dimungkinkan untuk beberapa kasus ketemunya di medsos ya, seperti itu, di online dating, di Dumai deh ya aku rasa, walaupun aku merasa ada juga yang dari circle pertemanan ya. Oke ya, sekarang kita lihat di tarotnya ya, untuk melihat cerita cintamu ini seperti apa sampai ketemu jodoh ya. Oke, bismillah. Ups, sebentar ya. Ini aku ambil aja. Oke, ada Knight of Cups. Sebentar. Yang terbalik datangnya aku biarkan terbalik ya, lovelies. The Fool. Ada Justice, The Magician, and Temperance. Oke, sepertinya yang aku lihat di sini cerita cintamu ini seperti klarifikasi dari Not Today ya, Not Today, dan ada Calvin ya, seperti itu. Ada yang berakhir cerita cintamu, tapi dengan berakhirnya cerita cintamu ini ya, sepertinya kamu akan mencapai suatu keseimbangan hidupmu seperti digambarkan Justice, seperti digambarkan Temperance. Walaupun terbalik, ini adalah suatu proses di mana aku rasa menuju kamu yang baru ya, menuju kamu dalam suatu kedewasaan dalam hubungan cinta. Kedewasaannya sih lebih luas ya, dari cara pandang kamu, dari cara kamu melihat dunia aku rasa, tapi intinya kamu jadi lebih selektif pastinya ya, ke depannya kamu lebih ke arah dimana fokus ke kamu untuk sebagian ya, seperti itu. Karena seperti digambarkan The Fool, kamu sepertinya diakibatkan oleh berakhirnya hubungan cinta, aku rasa kamu lebih ada sesuatu yang dilakukan. Jadi ada sesuatu ledakan jiwa ya kalau aku rasa ya, meletup. Jadi kamu pikir, aduh aku nggak mau lah sedih kayak jadi korban kayak gitu ya. Atau aku rasa ada di sesuatu di mana kamu akan fokus ke suatu hal. Seperti itu ya. Nah, di Healing Heart ini kamu melakukan sesuatu atau fokus ke karir, membuka suatu usaha dengan teman-temanmu ya, seperti itu, apapun itu, atau kamu traveling, dan disitu kamu menyeimbangkan hidupmu aku rasa ya, seperti digambarkan Justice dan The Temperance ini, dan The Magician Reverse ini ada suatu proses kedewasaan aku rasa ya, seperti itu. Coba aku klarifikasi ya, lovelies. Walaupun begitu ya, aku lihat di back of the deck-nya ya, lovelies. Nah, kamu sukses melakukan apapun yang kamu lakukan, ketemulah soulmate-mu ya, seperti itu. Jadi intinya sepertinya aku rasa banyak petualangan sebelum kamu ketemu jodohmu ini. Maksud aku petualangannya di sini
mencari jati diri aku rasa. Sepertinya kamu ya, untuk yang pilih part 3 ini aku rasa banyak yang masih muda-muda banget ya. Jadi petualangan, traveling, naik gunung kayak gitu ya, buka kafe baru, ketemu teman-teman, nyantai-nyantai, dan disitulah aku rasa kamu ketemu kesuksesan dan berbarengan dengan ketemunya cinta. Kamu di sini ya banyak energi Sagittarius aku rasa ya. Ada di Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada juga di Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, lovelies. Sekarang aku akan buka ya di perjalanan cinta dari jodohmu ya, sampai ketemu kamu, sampai ketemu union dengan kamu, ini seperti apa. Tapi sekali lagi ini pembacaan umum ya, jadi tidak mungkin 100% nyambung loh. Pastinya disarankan ke personal reading ya, dimana kamu bisa kirim WhatsApp ke nomor yang ada di jam kerja. Oke. 8 koin. Ada 9 of Wands reverse. Terbalik ya. Oke. 7 tongkat. 8 tongkat ya. Di back of the deck-nya ada 6 of Cups. Oke. Aku sih lihat ya, untuk perjalanan jodohmu menuju kamu ya, ketika dia juga sama menutup pintu masa lalu, ketika dia berlari dari masa lalu yang seperti ngebelenggu dia, seperti itu ya, berlari dari satu belenggu dari masa lalu. Aku rasa fokus ke karir seperti itu ya, fokus ke keluarga, aku rasa seperti digambarkan 6 of Cups. Atau ini adalah energi dimana sepertinya dia ingin rehat dari dunia percintaan atau apapun yang membuat dia kecewa ya, seperti digambarkan banyak kekecewaan di sini, seperti 8 tongkat terbalik, 7 tongkat, 9 tongkat, 7, 8, 9 ya. Oke. 6 lagi ya. Berarti ini energinya tuh aku rasa ini bagus nih untuk yang pile 3 ya. Kedatangan jodohmu ini sepertinya juga nggak sengaja ketemu kamu. Aku rasa seperti itu ya. Ketika dia ingin rehat, kembali ke kenyamanan keluarga, kembali ke kenyamanan yang dulu pernah dia peroleh dan tidak diperoleh dari relationship-nya sebelum kamu ya. Oke, dia fokus. Oke, dia kembali ke suatu tempat, menyepi atau kembali ke lingkungan keluarga, kembali ke kampung halaman, dan ketika itulah ketemu kamu, aku rasa ya seperti itu. Atau dimana dia merasa lagi bete, lagi kesal ya, lagi galau. Aku rasa mungkin dia main medsos atau gimana, karena aku rasa ada beberapa emang ketemu di medsos aku rasa ya. Atau ini adalah teman lama ya, walaupun orangnya tadi aku rasa ada beberapa ketemunya orang baru belum kamu kenal, aku rasa juga ada beberapa, nggak banyak. Ini adalah teman masa kecil. Ini adalah teman dulu kamu hangout, bisa juga ya, seperti itu, tapi belum pernah pacaran aku rasa ya, seperti itu. Si D ini kencang di energi Aries ya, Aries, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi intinya dia tuh ketemu kamu pun nggak sengaja, suka sama kamu pun nggak sengaja, tapi lama-lama mungkin ya ada rasa tertarik itu, pelan dan pasti aku rasa ya, seperti itu. Karena dulunya aku rasa yang pilih part 3 ini kamunya pun dulunya kenal sama si dia, atau ketika mau dekat lagi tuh casual aja, nggak berniat untuk pacaran, berniat untuk jadian gitu ya part 3. Makasih banyak sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Frindimo Tarot ya, bye.